Oke. Jadi kalau politik alat, Pak Gita tadi mention tentang tombol mana. Pemimpin itu harus tahu tombol. Biasanya kan kalau mahasiswa simpel aja Pak, kadang-kadang kritis tapi sebenarnya nggak kritis-kritis amat gitu. Pertanyaannya biasanya mungkin sebatas, Pak, emang Indonesia ini mau dibawa kemana? Satu, atau kedua, memang performance Indonesia sejauh ini seperti apa sih Pak? Apalagi Pak Gita Wirjawan ini kan pernah di Menteri Perdagangan ya Pak ya. Seperti apa sih kondisi ekonomi Indonesia selama Bapak memimpin sebagai Menteri Perdagangan, dan apa ekonomi? Ada yang teman-teman tadi ada yang ngobrol waktu masih tanya jawab sebelum acara, wah ini privatisasi atau neoliberalisme. Nah mungkin teman-teman ingin tahu gambaran future-nya. Kalau tadi kan kita udah sharing ya Pak ya tentang history, the reason-nya. Nah kita ingin tahu plan-nya Pak, silakan Pak. Kalau saya bandingin Indonesia dengan Tiongkok, itu nggak terlalu jelek juga. Indonesia tuh dalam 9 tahun bisa menaikkan pendapatan per orangnya itu 4 kali lipat. Sedangkan Tiongkok dalam 9 tahun periode yang sama itu menaikkan pendapatan per orangnya 5,5 kali lipat. Itu 4 kali lipat. Dan mungkin Indonesia itu satu-satunya negara di luar Tiongkok yang bisa melipat gandakan pendapatan per orang dalam periode hanya 9 tahun dengan skala seperti itu. Nah ini diakui oleh dunia dalam bentuk keanggotaan kita di G20. G20 itu perkelompokan untuk ekonomi terbesar, 20 ekonomi terbesar di dunia. Dan Indonesia sekarang bukan nomor 20, Indonesia nomor 15. Belanda itu nomor 16 atau 17. Belanda lebih kecil daripada kita. Jadi kita udah ngalahin penjajah kita. Not so bad kan? Tepuk tangan. Singapura itu skalanya kecil. Singapura itu PDB-nya kurang lebih 250 miliar dolar. Indonesia 1 triliun dolar. Jadi kita 4 kali lebih besar daripada Singapura pendapatan totalnya. Malaysia cuma 350 miliar dolar, sepertiga dari Indonesia. Saya sering heran, kok orang Indonesia kok harus minder sama orang Singapura? Karena berpikir bahwa orang Singapura lebih kaya. Mungkin karena per orangnya, tapi skala keseluruhannya mereka cuma 1/4 Indonesia. Sedangkan Malaysia cuma 1/3 dari Indonesia. Vietnam itu PDB-nya cuma 100 miliar dolar, Indonesia 1 triliun dolar, Vietnam cuma 1/10. Brunei jauh lebih kecil, Thailand itu 400 miliar dolar, jadinya kurang dari setengah PDB-nya Indonesia. Nah, Indonesia secara matematis akan selalu menjadi G20 satu-satunya dari Asia Tenggara. Ini sampai botak, nggak ada negara Asia Tenggara lainnya yang bisa masuk ke ekonomi terbesar ke-20 di dunia. Bayangin, infinitive. Kecuali kalau ada skenario katastrofis, di mana kita membodohkan diri kita sendiri, dan kita ya ibarat menggorok diri kita sendiri. Nah ini terkait dengan kedepannya gimana. Nah kalau saya sih lihat, kelemahan kita itu di beberapa hal. Tapi kalau seorang pemimpin itu paling gampang lihat potret 3 hal. Satu adalah ketahanan pangan. Kedua, ketahanan energi. 3, pembangunan infrastruktur. Kalau ketahanan pangan, ini mutlak harus dilakukan. Dan saya komit untuk mengedepankan ketahanan pangan. Caranya gimana? Yang paling konkret. Seringkali politikus tuh jago banget mengartikulasikan hal-hal yang abstrak. Tapi ujung-ujungnya ini konkretnya apa? Konkretnya ini adalah undang-undang agraria. Saya nggak mau berbicara secara puitis ataupun romantis. Tapi saya hanya mau dengan data yang konkret aja. Undang-undang agraria ini dulu diluncurkan oleh Bung Karno tahun 60. Tapi bahasanya agak sedikit normatif dan nggak gigit. Ini harus diubah. Kenapa? Supaya undang-undang agraria yang baru ini bisa memberikan keyakinan ke setiap petani yang ada di Indonesia. Ada lebih dari 40 juta petani di Indonesia, agar setiap petani itu punya keyakinan dan kepercayaan bahwa lahan yang dia kelola itu bisa dikelola seumur hidupnya,
dan oleh anaknya, oleh cucunya, dan cicit-cicitnya. Dan bahkan lahan itu bukan hanya nggak bisa dipakai sebagai lapangan golf, dijadiin mall, dijadiin ruko, dijadiin apa, tapi juga bisa diberdayakan, bisa diagunkan, agar si petani itu bisa meningkatkan bukan hanya produksi, tapi produktivitas. Kenyataannya Bapak Ibu sekalian, adik-adik, kedelai kita masih import. Kita nggak bisa meningkatkan produksi kedelai lebih dari 60% dari kebutuhan selama 9 tahun terakhir. Bawang putih, kita selama 9 tahun terakhir nggak pernah bisa meningkatkan produksi lebih dari 10% dari kebutuhan. Sakit ini. Kebutuhan kita tahun lalu 400.000 ton, produksi nasional untuk bawang putih hanya 20.000 ton. 5% dari kebutuhan. Paling tinggi 10% dari kebutuhan 9 tahun yang lalu. Ini nggak benar. Nggak benar karena, ya mungkin karena kabinetnya diisikan dengan orang-orang politik. Nggak perlu. Jadi orang yang ngurusin pertanian itu harus orang non-partai, mutlak kalau saya jadi presiden. Orang yang ngurusin energi itu harus orang non-partai, mutlak. Harus yang profesional, harus yang ngerti untuk bisa meningkatkan swadaya, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur. Nah, kalau kita bisa memastikan mengenai ketahanan pangan, kita bisa memastikan bahwa ada makanan di meja makanan kita. Kalau kita bisa makan, baru kita bisa bermimpi untuk membuat handphone di Indonesia, bermimpi untuk membuat pesawat di Indonesia, bermimpi untuk membuat motor di Indonesia, bermimpi untuk membuat segalanya yang akan kita konsumsi. Ada yang tahu handphone ilegal di Indonesia berapa? 70 juta. Total jumlah handphone di Indonesia itu 250 juta. Dari 250 juta ada 70 juta handphone yang ilegal. Gak ada alasan handphone yang kita konsumsi itu tidak bisa dibuat di Indonesia. Satu handphone yang dibuat di luar negeri adalah satu handphone yang bisa dibuat di dalam negeri, dan satu handphone yang bisa dibuat di dalam negeri adalah satu handphone yang bisa memberdayakan puluhan orang yang ada di sini. Dan kalau puluhan orang di sini diberdayakan, itu bisa membayar pajak, dan kalau bayar pajak, pemerintah mendapat pendapatan, dan pendapatan itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur. Jadi ujung-ujungnya masa depan Indonesia, saya melihat ini cerah sekali. Asal kita bisa memastikan ketahanan pangan. Nah, setelah itu kita harus memastikan ketahanan energi. Energi kita, kenapa saya selalu dikritik? Defisit, defisit, defisit. Yang paling berat adalah apa? Import minyak. Ada yang tahu produksi minyak kita berapa per hari? Udah turun, 830.000 barrel sekarang. Konsumsi kita 1,3 juta. Dulu, lebih dari 10 tahun yang lalu, produksi minyak kita itu 1,6 juta. Turun ke 830.000 barrel. Padahal bukti menyatakan bahwa sumur-sumur di Indonesia itu banyak yang bagus. Tinggal dieksploitasi dan dieksplorasi. Nah, tapi problemnya, perizinan untuk eksploitasi dan eksplorasi lambat sekali. Anda kalau mau bisnis energi, di minyak, itu ngurusin plan development itu bisa 3-4 tahun. Di negara-negara lain cuma 3 bulan. Yang merusak bisnis atau iklim investasi itu adalah perizinan yang lambat dan suku bunga yang tinggi. Suku bunga di Indonesia itu 15%, di Malaysia 2%, di Singapura 1,5%, di Tiongkok 2%. Gimana kita bisa bersaing dengan pesaing-pesaing yang ada di Tiongkok, Malaysia, dan Singapura? Nah, ini suku bunga harus disikapi, dan ketahanan energi harus disikapi, agar perizinannya ini lebih lancar. Nah, kalau kita sudah bisa memastikan kita ada makanan, kita nggak perlu impor, kita memastikan adanya minyak, kalau gas kita surplus. Kalau kita bisa memastikan adanya energi, kita bisa bekerja. Kita bisa bekerja lebih keras, dan apapun yang kita kerjakan, ini harus memastikan bahwa kita merangkap di rantai nilai. Jangan semata kita hanya jualan kelapa sawit, boksit, dan batu bara saja. Tapi kita harus bisa memproduksi barang-barang yang bernilai tambah. Kenapa? Karena konsumsi kita untuk 20 tahun ke depan itu kurang lebih 360.000 triliun rupiah secara kumulatif.
Kalau kita tidak memaksa dan menggunakan insting kita untuk memproduksi barang dan jasa, mulai dari sekarang di Indonesia, ya sulit. Nah, pengalaman saya di Kemendak cukup jelas. Walaupun saya sering dipersepsikan, di label sebagai neolit, ya saya nggak mau berretorika terlalu panjang mengenai itu. Saya hanya ingin menceritakan rekam jejak aja. Saya Menteri Perdagangan pertama yang membatasi jumlah minimarket di 150. Kalau setelah itu mereka harus bermitra dengan pengusaha daerah. Saya Menteri Perdagangan pertama yang membatasi jumlah franchise rumah makan di 250. Setelah itu mereka McDonald's, Kentucky, siapapun, kalau mau buka cabang ke 251 di Bandung, mereka harus bermitra dengan pengusaha Bandung. Saya Menteri Perdagangan pertama yang mengeluarkan peraturan bahwa ekspor timah kita itu harus mengacu ke bursa berjangka di Indonesia. Lucunya, selama berdekade, ekspor timah kita itu mengacu ke harga yang ada di London. Iya, Indonesia sebagai produsen terbesar nomor 2 di dunia, eksportir terbesar timah terbesar di dunia, mengacu ke harga di London. Ini bukan hanya masalah kapasitas kita untuk mengkristalisasi nilai, tapi ini masalah kedaulatan. Saya Menteri Perdagangan yang menggolkan RUU Perdagangan. RUU Perdagangan ini setelah 31 tahun nggak pernah berhasil. Alhamdulillah diskusi substansi selesai minggu lalu. Dan dalam RUU Perdagangan ini saya memastikan bahwa barang dan jasa yang kita akan konsumsi ke depan sebanyak mungkin harus diproduksi di dalam negeri. Setuju nggak? Itu kalau disebut neolib, we are in the wrong meeting. Nah, seringkali kalau saya berdiskusi dengan orang yang dengan gampangnya, ya mukanya gampang banget, karena lama di luar negeri, enak, empuk, dilempar bola namanya neolib. Tapi orang yang sering menjuluki saya itu, nggak ngerti artinya neolib itu apa. Apa sih itu neolib? Liberalisasi yang baru, oke. Tunjukkan rekam jejak saya yang membuktikan bahwa saya meliberalisasikan. Betul saya melakukan importasi cabai, betul saya melakukan importasi kedelai, betul saya melakukan importasi bawang putih. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab untuk memproduksi produk-produk itu tidak bisa memenuhi kebutuhan nasional. Itu jawaban sebenarnya. Tapi itu nggak politically correct. Tapi sekarang saya berada di luar pemerintah, saya lebih berani ngomong seperti itu. Nah, ini ke depan harus disikapi adik-adik. We have to be serious about this. Karena nggak ada alasan cabai itu harus diimpor. Nggak ada alasan bawang putih harus diimpor. Nggak ada alasan kedelai harus diimpor. Kedelai itu produksi kita hanya 800.000 ton. Sedangkan konsumsinya per tahun 2,5 juta ton. Tapi produktivitas kita untuk kedelai itu cuma 1,1 ton per hektar. Kalau kita ke Amerika, produktivitas kedelai itu 4 ton per hektar. Let's get serious. SDM kita harus mampu untuk merecognize permasalahannya di mana, baru mencari solusi. Tapi kadang-kadang kita nggak mau mengakui permasalahannya di mana. Kita hanya mencari excuse. Kita hanya mencari excuse, kenapa? Karena kita gampang sekali kalah dari diri kita sendiri sebelum kita masuk ke lapangan. Ini problemnya with Indonesia. The future leader of Indonesia has to awaken the nation. We have to wake up and rise up to the occasion. And say to anybody out there, "Nay, Indonesia." Setuju? Yo! There you go. That's the future. Jadi itu tadi gambaran dari Pak Gita, tombol mana untuk memajukan Indonesia.